warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai? Anak-anakku kelas 5 yang hebat, hari ini kita akan belajar materi tema 8, lingkungan sahabat kita. Subtema 2, perubahan lingkungan, pembelajaran yang kedua. Dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. 1. Melalui kegiatan mengamati video tari, peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai bentuk pola lantai tari dengan baik. Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan, peserta didik mampu menjelaskan pengertian pola lantai dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan berdiskusi, peserta didik dapat menjelaskan tentang ketersediaan air bersih dengan benar. Dan yang keempat, melalui kegiatan berkreasi, peserta didik dapat membuat karya poster tentang dampak siklus air bagi kehidupan dengan benar. Anak-anakku yang hebat, amatilah video berikut ini. Ya, setelah anak-anak mengamati peragaan tari daerah secara langsung maupun melalui rekaman video tadi, anak-anak coba perhatikan bagaimana formasi para penari saat melakukan gerak tari, bagaimana arah hadap gerak penari selama mereka memperagakan tari tersebut. Kemudian bagaimana bentuk garis imajiner yang dilalui penari selama melakukan gerak tari. Tentunya anak-anak melihat beberapa perubahan gerak, beberapa perubahan pola lantai yang ada dalam tarian tersebut. Baiklah anak-anakku, marilah kita baca bacaan tentang pola lantai gerak tari. Pada saat menari, penari kadang bergerak ke kanan, ke kiri, maju, mundur, atau bergerak membentuk lingkaran. Jika digambarkan seolah-olah ada satu garis imajiner yang dilalui penari selama menyajikan satu tarian. Garis imajiner juga dapat digambarkan dengan melihat formasi para penari dalam memperagakan tarian. Para penari dapat membentuk formasi garis lurus, lengkung, segitiga, atau lingkaran. Bentuk formasi garis dapat berubah-ubah selama penari menampilkan sebuah tarian.
Garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari disebut pola lantai. Pola lantai merupakan garis imajiner yang dibuat oleh formasi penari kelompok. Secara umum, pola lantai berupa garis lurus atau garis lengkung. Bentuk pola garis lurus dapat dikembangkan menjadi beberapa pola lantai, diantaranya horizontal, diagonal, garis lurus ke depan, zigzag, segitiga, segi empat, dan segi lima. Bentuk pola garis lengkung dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai, diantaranya lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, garis lengkung ke belakang, dan lain-lain. Coba anak-anakku perhatikan gambar berikut ini. Ya, gambar-gambar ini adalah gambar pola lantai. Pada saat penari menarikan sebuah tarian, gambar tersebut tentunya tidak ada di depan penari. Itu hanyalah garis imajiner yang ada di hayalan para penari untuk berpindah-pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Pada pembelajaran yang terdahulu, anak-anak sudah mempelajari tentang macam-macam tarian. Tentunya tarian ini ada tarian tunggal, tarian berpasangan, dan tarian berkelompok. Pola lantai akan sangat terlihat ketika kita memperagakan atau melihat tarian berkelompok. Anak-anakku yang hebat, untuk lembar kerja yang pertama, anak-anakku berdasarkan teks pola lantai gerak tari pada halaman 61 sampai 63, coba kerjakan tugas sebagai berikut. 1. Tuliskan kembali pengertian pola lantai menggunakan bahasa kalian sendiri. Usahakan agar orang lain memahami dengan mudah saat membaca tulisan kalian atau saat mendengarkan kalian menjelaskan tentang pola lantai tersebut. Gunakan kosakata baku. Yang kedua, gambarlah pola lantai yang terlihat dari gambar dua tarian pada teks tersebut. Anak-anakku yang hebat, selanjutnya marilah kita membaca bersama teks yang berjudul Siklus Air dan Bencana Kekeringan. Peristiwa siklus air merupakan peristiwa sehari-hari yang sering tidak disadari oleh manusia. Siklus air menghasilkan air bersih yang berguna untuk kehidupan manusia. Manusia memerlukan air bersih antara lain untuk keperluan rumah tangga, keperluan industri, dan juga keperluan pertanian. Siklus air menghasilkan air bersih pada saat proses penguapan. Kotoran pada air tidak ikut menguap. Uap air yang menguap adalah uap air yang bersih. Pada saat turun hujan, air yang dihasilkan pun adalah air bersih dan siap digunakan untuk berbagai keperluan. Air hujan yang jatuh sebagian akan diserap oleh tanaman, lalu menjadi air tanah. Air tanah adalah air yang mengalir di bawah permukaan tanah. Air ini biasanya lebih jernih dan bersih karena sudah tersaring oleh lapisan-lapisan tanah dan akar tumbuhan. Untuk mendapatkan air tanah, manusia membuat sumur dengan cara menggali lubang. Air hujan yang tidak terserap oleh tanah akan terus mengalir menjadi air permukaan. Lalu air itu menuju tempat yang lebih rendah seperti sungai, danau, dan laut. Air permukaan adalah air hujan yang tak dapat diserap oleh tanah, tetapi diserap oleh permukaan tanah. Sehingga air mengalir di atas permukaan tanah dan kemudian menguap kembali. Air ini biasanya lebih kotor karena mengandung lumpur.
Air ini juga biasanya membawa berbagai macam material dari proses erosi. Pada saat musim kemarau, air hujan yang turun menjadi berkurang. Air hujan yang turun biasanya langsung diserap oleh tanah menjadi air tanah. Jika air sungai dan danau surut, akan menyebabkan berkurangnya penguapan air sebagai pembentuk titik-titik air di awan. Akibat dari semakin sedikitnya awan adalah semakin berkurangnya curah hujan. Oleh karena itu, sumur-sumur penduduk pun menjadi kering. Di saat inilah biasanya terjadi kelangkaan air bersih. Jika kelangkaan air bersih terjadi dalam waktu yang panjang, bencana kekeringan akan terjadi. Mari kita biasakan menghemat penggunaan air dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku kelas 5 yang hebat, untuk lembar kerja yang kedua, jawablah pertanyaan berikut ini dengan berdiskusi. Dalam hal ini, anak-anak bisa berdiskusi dengan orang tua atau dengan siapapun yang ada di sekitar kalian. 1. Peristiwa apa saja yang terjadi pada teks siklus air dan bencana kekeringan tadi? Kemudian yang kedua, bagaimana proses siklus air menghasilkan air yang bersih? Coba jelaskan. 3. Apa yang dimaksud dengan air tanah? 4. Bagaimana perbedaan air tanah dengan air permukaan? 5. Mengapa air permukaan biasanya lebih kotor dibandingkan dengan air tanah? Jelaskan. Kemudian yang keenam, apa akibat dari musim kemarau yang panjang? Anak-anakku kelas 5 yang hebat, untuk lebih memperdalam materi ini sebagai lembar kerja yang ketiga, anak-anak silahkan membuat poster yang bagus tentang keberadaan siklus air di bumi ini. Anak-anak, ibu memberikan contoh posternya sebagai berikut. Anak-anak tentunya akan bisa berkarya lebih baik lagi daripada contoh yang ibu berikan. Ya, hari ini kita sudah belajar tentang mengidentifikasi berbagai bentuk pola lantai. Kemudian kita juga belajar tentang ketersediaan air bersih. Dan anak-anak juga sudah dapat membuat poster tentang dampak siklus air bagi kehidupan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap setia di channel For Good Secang, media pembelajaran kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.